Halo semuanya, perkenalkan, saya Hana Iskia Darbalok dengan NIM 09010282529054 dari kelas MI 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman di bawah bimbingan dosen saya yaitu Bapak Abdiansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari konsep algoritma hingga ke alur kontrol dari C++. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep algoritma. Supaya kita lebih mudah memahami konsep algoritma ini, kita bisa membayangkan langkah-langkah pembuatan kopi, yang dimana itu dimulai dari menyediakan bubuk kopi, gula, dan juga air panas hingga menuangkan ke dalam cangkir, mengaduk hingga rata, sampai kopi benar-benar siap disajikan. Itu salah satu merupakan algoritma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam dunia komputer, algoritma ini berfungsi sebagai resep, yang dimana ini memberitahukan komputer apa yang harus dilakukan. Algoritma yang baik itu juga harus jelas, terbatas, memiliki input dan juga output, serta mampu menyelesaikan masalah yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya, materi yang kedua adalah jenis-jenis dari algoritma. Nah, secara umum, algoritma itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada tingkat dasar, tingkat menengah, dan juga tingkat tinggi. Tingkat dasar itu ada algoritma sekuensial, algoritma percabangan, dan juga algoritma perulangan. Ini itu menjadi fondasi dasar dalam struktur program. Yang kedua, tingkat menengah itu seperti divide and conquer, terus ada greedy, dynamic programming, backtracking, dan juga brute force. Ini itu mengarah ke tingkat yang lebih kompleks lagi. Dan yang ketiga, tingkat terakhir, tingkat tinggi, yaitu ada seperti heuristik, meta-heuristik, dan juga paralel. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan merancang algoritma. Nah, secara umum ada 6 tahapan dalam merancang algoritma. Yang pertama yaitu memahami masalah. Itu memahami masalah dengan model input, proses, dan juga output. Yang kedua yaitu ada menganalisis masalah. Menganalisis masalah ini dengan cara memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun algoritma. Penyusunan algoritma ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada pseudocode. Itu instruksi seperti instruksi dalam bahasa manusia. Yang kedua itu adalah flowchart yang seperti simbol-simbol. Yang keempat itu ada mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman seperti C++ ataupun Python ataupun masih banyak lagi. Yang kelima yaitu menguji dan juga mengevaluasi kode yang sudah kita buat. Nah, ini fungsinya supaya kita bisa mengetahui kode yang kita buat itu berhasil atau masih error. Yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah mendokumentasikan algoritma. Ini tujuannya supaya kita bisa mudah memahami, mudah diterapkan, mudah dijelaskan, dan juga mudah dikembangkan oleh orang lain. Melalui langkah-langkah ini, kita bisa membuat algoritma yang efektif dan juga efisien. Materi yang selanjutnya adalah struktur dasar pemrograman. Pemrograman itu adalah proses menulis instruksi agar komputer menjalankan tugas tertentu. Nah, perkembangan bahasa itu berkembang mulai dari machine language, yang dimana itu dimulai pada tahun 1940 hingga ke tahun 1950. Ada assembly language yang itu dimulai dari tahun 1950 hingga 1960. Dan juga dilanjutkan dengan bahasa tingkat tinggi. Itu seperti Fortran, COBOL, dan Python. Itu dimulai pada generasi awal pada tahun 1950 hingga ke 1960. Nah, dan dari sini
ada beberapa paradigma pemrograman. Yang pertama yaitu imperatif yang fokus pada langkah-langkah. Yang kedua itu deklaratif yang fokus pada hasil. Dan yang ketiga itu ada modern yang dimana itu menggabungkan keduanya. Nah, dari sini lahirlah konsep pemrograman yang terstruktur, di mana itu menekankan 3 hal utama. Yang pertama, urutan, percabangan, hingga perulangan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu alur kontrol C++. Alur kontrol adalah mekanisme yang dimana itu bisa mengatur jalannya program supaya lebih dinamis. Ada 4 jenis utama alur kontrol ini. Yang pertama itu ada selection. Selection ini menjalankan instruksi dengan cara yang berurutan dan juga beruntun. Yang kedua itu ada selection. Selection ini itu membuat keputusan dengan if ataupun switch. Yang ketiga itu ada iteration. Iteration ini melakukan perulangan dengan menggunakan for, while, dan juga do while. Yang terakhir itu ada jump. Jump ini seperti break maupun continue, dan juga ini itu fungsinya untuk mengatur alur perulangan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.